Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Mantan Dirjen Pariwisata atau tenaga ahli pariwisata Tamrin B. Bahri melihat para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2024 memiliki sikap disiplin yang bagus, teratur, serta dapat memberikan informasi atau pengetahuan secara jujur kepada masyarakat. Tamrin berharap para finalis dapat memberikan contoh baik kepada lingkungan dimanapun mereka berada, salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2024 menjadi generasi muda Indonesia yang memiliki peran penting untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Maka dari itu, untuk mendukung pariwisata Indonesia, para finalis bisa menjadi pelaku marketing untuk memasarkan atau mempromosikan pariwisata Indonesia kepada turis. Pertama itu adalah clean. Clean itu saya kaitkan dengan disiplin. Mereka sudah, menurut saya sudah memadai, disiplinnya bagus. Kemudian order itu teratur, ya. Itu terlihat dari greetingnya itu sudah teratur. Kemudian yang terakhir itu honest. Nah, honest ini kan memang harus digali lagi karena itu kan sangat kualitatif, ya. Tapi saya melihat dari beberapa jawaban kata honest itu sudah terlihat. Harus punya 3 hal itu: clean, order, and honest. Honest dalam menyampaikan nanti informasinya kepada para tamunya ketika mereka sudah bertugas sebagai duta wisata atau yang mewakili siapapun. Dia harus menyampaikan informasinya secara jujur, tidak boleh mengada-ada. Karena itu di dalam kuliah saya tadi, bukan kuliah lah, itu sekedar berbagi tadi, saya mengatakan ada kata nice to have versus need to have. Jadi kalau nice to have itu kita sekedarnya saja. Ya jadi karena wawancara ya saya harus pura-pura bagus gitu kan. Tapi sebetulnya yang perlu itu adalah need to have, karena itu yang betul-betul dibutuhkan. Saya juga mau ambil contoh tadi bahwa kita tidak mengatakan bahwa di Bengkulu itu Anda bisa melihat bunga rafflesia, tetapi kita mengatakan kalau Anda beruntung Anda bisa melihat bunga rafflesia itu kan beda kalau kita jujur berkomunikasi. Saya rasa itu. Kemudian mudah-mudahan dengan pembekalan ini kesadaran mereka akan sustainability, keberlanjutan itu menjadi lebih baik, karena kita menginginkan mereka juga bisa mewakili pelaku-pelaku yang sustainable gitu. Jadi bisa memberi contoh kepada lingkungannya di mana mereka nanti berada, bahwa untuk mencapai sustainability itu perilaku kita harus sustainable, ya, baru gitu. Jadi saya pikir kuliah saya itu intinya adalah bagaimana berperilaku sustainable, ya. Contoh yang paling sederhana tadi saya bilang, ya kalau sudah keluar dari ruangan ini jangan lagi buang sampah sembarangan. Itu udah berperilaku sustainable, ya. As simple as that. Jadi sesederhana itulah. Satu faktor yang mendukung keberhasilan pariwisata itu adalah marketing. Ya, kita punya produk-produk yang bisa ditawarkan kepada turis, tapi bagaimana menyampaikan produk-produk itu kepada turis tentu lewat marketing. Dan mereka ini adalah pelaku-pelaku marketing. Jadi mereka orang-orang yang harus beretika marketing. Jadi ketika dia ngobrol dengan tamunya, dia menceritakan, oh di tempat saya ada ini Pak, ada. Jadi nggak boleh meneng wae, itu nggak boleh diem aja. Jadi itulah yang orang-orang yang beretika marketing atau beretika promosi. Seorang satpam yang tersenyum ketika mempersilahkan parkir mobil tamunya adalah seorang satpam yang beretika marketing. Ya. Jadi sesederhana itu, nggak usah belajar ke Amerika, ya, tapi belajarlah tersenyum. Karena senyum itu adalah jarak yang terpendek di antara dua orang. Itulah senyum. Ya betul. Jadi maka itu tema yang diusung sekarang itu bagus sekali, sesuai dengan tema pariwisata dunia, yaitu tourism and peace. Karena without any peace, there is no tourism. Gitu. Oke, Pak. Ya agar mereka bisa menjadi seorang finalis yang berperilaku sustainable. Ya. Itu yayasan diharapkan bisa menerima masukan-masukan dari para pemerhati di lapangan maupun terutama di lapangan, karena perilaku itu menentukan. Jadi yang sangat menentukan itu orang-orang yang melihat day to day-nya, bukan yang melihat sekilas gitu lah. Jadi saya harapkan juga yayasan bisa memperhatikan masukan-masukan dari lapangan gitu untuk kebaikan itu.
Sementara itu, Tamrin meminta kepada Yayasan Eljon Indonesia melalui unit kerjanya Eljon Pageants sebagai penyelenggara Putri Pariwisata Indonesia dapat menerima masukan-masukan dari para pemerhati di lapangan untuk kebaikan. Tim Eljon Media melaporkan.